Oke, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan berdiskusi tentang ekstraksi fitur dari image. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, untuk data-data yang tidak terstruktur atau belum berbentuk vektor, maka data tersebut perlu diubah formatnya sedemikian hingga berbentuk menjadi deretan angka-angka atau vektor, maka proses ini juga sering disebut sebagai vektorisasi. Baik. Oke, misalkan kita punya sebuah image, katakanlah image-nya huruf A seperti ini ya. Huruf A. Nah, image huruf A ini kalau kita lihat lebih dalam, itu akan berisi, akan menjadi sebuah data yang bentuknya kira-kira seperti ini, di mana masing-masing titik ini kita sebut sebagai pixel. Ya, katakanlah ini ada gambar 8 kali 8 gitu ya. Kemudian tadi kita punya huruf A. Huruf A itu kalau saya gambar kira-kira huruf A ini akan beritanya tadi berwarna hitam. Sudah mirip huruf A ya. Oke. Ini huruf A. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, apa yang ada di situ, ya, apa yang ada di dalam
ini akan bernilai yang seperti ini nilainya 0. 0, 0 ya. Putih ya. Itu nilainya 0. Lalu yang hitam itu kalau ini adalah image biner, maka yang hitam ini nanti akan bernilai 1 ya. Akan bernilai 1 untuk yang hitam. Sehingga data ini akan sangat banyak. Ya, untuk image 8 kali 8 ini aja nolnya ada berapa nih? Ya, nolnya ada 8 kali 8, 64 dikurangi 8. Ya. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi data yang lebih sederhana, tetapi masih menunjukkan nilai A, dan bisa dipahami oleh komputer, maka ini kita ubah menjadi sebuah vektor yang isinya adalah menjumlahkan berapa nilai 0 dan berapa nilai 1. Ya, jadi menghitung, menghitung berapa nilai 0 dan berapa nilai 1. Maka data yang sebelah kiri ini, ya, ini adalah data image, ya. Biasanya cukup besar kalau kita punya image, seperti kalau Anda lihat gambar saya ini mungkin akan 1024 kali 1024. Nah, data yang ini akan kita ubah menjadi magic trick sekarang. Ya. Magic tricknya adalah, oke, sekarang saya punya nilai 0, saya punya nilai 1. Caranya gimana? Kita hitung saja nilai satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4, 6, ya, ada 16. Jadi ada 16 nilai 1. Maaf. Ada 16 nilai 1, jadi kalau di sini. Nilai nolnya ada berapa? Ada 8 kali 8 kurangi 16. Jadi kira-kira 48 gitu ya. Jadi kalau saya buat di sini ini 10, 20, 30, 40, sini 50, ya, maka nilai nolnya itu kira-kira ada di sini. Nilai satunya itu ada 16, kira-kira ada di sini. Oke, ya. Jadi yang image yang besar ini kalau kita ganti menjadi vektor, vektor ini akan, kalau kita katakanlah image itu kita kasih nama I1, begitu, vektor I1-nya itu hanya akan menjadi 48,16. Oke. Nah, ini adalah proses vektorisasi. Salah satu proses vektorisasi, ya. Yang data besar ini di sebelah kiri ini kita
format sedemikian rupa sehingga menjadi hanya 2 angka saja. Yang tadinya ada 64 angka hanya menjadi 2 angka saja, ya. Isinya adalah berapa jumlah 40 berapa jumlah 0 dan berapa jumlah 1. Nah, bagaimana kalau sekarang huruf A-nya kita balik? Huruf A-nya kita balik. A-nya kita balik. Oke, huruf A-nya kita balik atau kita miringkan ya, kita miringkan. Puncaknya ada di sini. Bentuknya agak sedikit berbeda. Tidak terlalu simetris. Simetris saya buat agak sedikit berbeda, tapi masih huruf A. Oke, ya. Jadi kita hitung sekarang, kita buat lagi di sebelah kanan. Ya, ini huruf A ya, ini huruf A. Itu coba agak sedikit dibalik cara melihatnya, ya. Masih tetap huruf A dengan orientasi yang berbeda. Sama caranya ya. Jadi semua yang kosong ini adalah 0, ya. Yang ada hitam-hitamnya itu adalah nilai 1, gitu ya. Sekarang kita hitung nilai satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Ya, jadi sedikit berbeda. Ada 2 nilai 0 ya. 0-nya tadi kalau satunya 18, jadi 0-nya kira-kira 64 kurang 18. 40.
46 ya. 46 itu kira-kira di sini. Satunya di sini. Ya. Atau vektor untuk ini adalah image 2, ya. I2 itu sama dengan 46,18. Ya. Jadi tadi Anda lihat I1-nya, ya saya copy di sini, I1-nya sama dengan 48,16. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita diminta untuk membedakan antara huruf A dengan huruf kita lihat, kita lihat sekarang antara huruf A di image 1 dan huruf A di image 2 ini nilainya 46,18 dan 48,16 ya. Ini kita bisa hitung jaraknya sama dengan jarak kemarin ya. Kita hitung jaraknya, kita bisa pakai Euclidean distance measure. Nah, misalnya kita punya huruf I sekarang ya, kita punya huruf I. Masih kita memakai tempat yang sama ya, masih pakai blok 8 kali 8 gitu. Kita punya huruf I ya, huruf I, kira-kira huruf I ini seperti ini ya. Ini titiknya. Ya. Oke, ini huruf I. Kemudian kita gambar lagi di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 0, ada 1, ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64 kurang 7 akan sama dengan 57. Ini 7 di sini. Atau kalau kita sebut sebagai I3, gitu ya. Vektor I3 sama dengan 57,7. Ya. Ya. Coba, tadi kita punya I2 itu 46,18. Kita punya I1, ini 1, tapi kita punya 48,16. Ya. Oke. Secara intuitif, itu, kalau kita lihat di sini, perbedaan antara I1 dan I2 itu akan lebih kecil ya, daripada perbedaan antara
I1 dengan I3. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan. Nah, oke, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, ya, proses vektorisasi yang baru saja kita lakukan, ya, yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai histogram. Histogram dari gambar yang di sebelah kiri, ya. Jadi ini image, ini histogramnya. Ya. Sebelah kiri adalah image, yang sebelah kanan adalah histogramnya. Sama ini sebelah kiri adalah image, sebelah kanan adalah histogram. Jadi dengan histogram ini kita bisa menggambarkan image yang berbeda-beda, yang tadinya sangat banyak datanya, kompleks, ya, menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Nah, hebatnya histogram lagi ini adalah histogram ini meaningful. Histogram ini bisa mewakili perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mencari jarak antara I1 dan I2, kita bisa pakai rumus ini, ya. Rumus jarak kemarin kalau kita pakai Euclidean, ya, jarak distance I1, I2 itu akan sama dengan, ya, apa, ya, I1 1 kuadrat dikurangi I2 1 kuadrat ditambah, secara kebetulan I1 kuadrat itu 8 sendiri. Saya hapus, ya. I1 2 faktor kedua dikurang I2 2 dikuadratkan. Apa I1 1, apa I2 2. Ya, kita lihat di sini I1, ya. Ini adalah faktor yang ke-1, ini adalah faktor yang kedua. Oke, maka kita coba sekarang. 46 kurang 48. Oh, 48. 48 16 dikurang 18 itu ini akan sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat di akar itu sama dengan akar 8. Akar 8 itu kira-kira 3 kurang dikit gitu, ya. 3 kurang dikit. 3. Oke. Karena 3 kuadrat itu 9 gitu, kalau 8 ya 3 kurang dikit gitu. Sekarang kita coba cari jarak, ya, I1 dengan I3. Itu akan sama dengan 48 kurang 57. Ya, rumusnya saya tulis lagi. 48 kurang 57 dikuadratkan ditambah 16 dikurang 7. 16 dikurang 7 dikuadratkan. Ya, ini akan sama dengan 7 itu berarti 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat, ya. 16 kurang 7, 9 juga 9 kuadrat. Ya, jadi akar, ya, cukup 9 kuadrat itu 81. Tambah 81 sama dengan akar 162. Ya, ini saya coba hitung, ya. Saya coba hitung.
ya kira-kira akan mendekati 13. Oke. Sehingga ya jarak antara ini kan tadi huruf A ya. Ini huruf I gitu ya. Jarak antara A dan I itu kira-kira itu 13. Sementara jarak antara A dan A yang dimiringkan itu adalah mendekati 3. Sehingga kita bisa menggunakan fitur ini sebagai penanda ya, sebagai penanda yang membedakan antara huruf A dan huruf I. Oke. Nah, ini fitur extraction sehingga idenya apa ya? Idenya adalah kita akan menggunakan machine learning Bapak Ibu ya. Ini tadi kita punya I1 ya, I1 itu huruf A, I2 juga huruf A, I3 itu huruf I gitu ya. Ini adalah labelnya ya. Kemudian kita punya kolom 1 yaitu kolom nilai dari angka 0 gitu ya. Tadi di sini ada 48, 46, kemudian di sini 57 ya. Satunya tadi ada di angka 16, 18 dan ini tadi 7 ya. Oke, nah, ini adalah variabel inputannya yang kiri ini adalah label ya. Jadi kita akan melatih machine learning kita dengan masukkan ini, output yang diharapkan ini. Oke, ini adalah fitur extraction untuk image. Tentu ada persoalan ya, ada persoalan. Pak, image kan nggak sesederhana itu, Pak. Nggak sesederhana huruf A, dan nggak sesederhana nilainya 01. Ya, betul. Jadi untuk image yang saya gambarkan di sini, agar memudahkan menerangkan, maka saya pakai image biner, nilainya hanya 01 gitu ya, dan isinya juga sederhana gitu. Nah, tentu histogramnya jadi sangat sederhana, isinya cuma 0 sama 1 kan, ya nggak? Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang image-nya itu seperti gambar saya di layar ya? Tentunya nggak bisa diwakili hanya dengan nilai 01 saja, karena ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Yang warna hitam mungkin jadi 0 begitu ya, yang warna putih jadi 255 atau sebaliknya, itu boleh saja dibolak-balik cara pengkodeannya, walaupun di beberapa konvensi itu nilainya di fixkan. Jadi nilai gelap itu adalah kecil ya, nilai terang itu besar gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai kode warna bukan 0 sama 1 tapi kode warna 0 sampai 255 gitu ya, maka isi dari dari masing-masing pixel ini, jadi kotak ini kita sebut pixel atau picture element gitu ya, adalah antara 0 sampai 255. Ya, kalau itu yang dilakukan, kita memiliki image dengan tingkat keabu-abuan atau kita sebut sebagai gray scale. Ya, nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita punya image yang dikodekan dengan grayscale ya, yang berubah hanya ini saja. Nah, yang berubah hanya yang tadinya 0 sampai 1 sekarang jadi 0 sampai 255. Kalau kita punya tingkat kedalaman warna 255. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 255 ya. Nah, kadang-kadang orang juga mengelompokkan yang namanya warna hitam rambut saya ini dan warna rambut saya ini, mungkin ada sebagian yang hitam sekali, kemudian ada yang sebagian yang agak sedikit memutih begitu. Nah,
pada kondisi seperti itu, maka kita tidak saklek hanya 255 dihitung jumlahnya berapa. Tapi mungkin kita membuat rentang antara, katakanlah yang sudah agak memutih itu 230, yang masih hitam pekat itu 255, maka kita buat antara 220 sampai 255, sehingga di sini satu kelompok data, ya, ini dari 220 sampai 225, ini saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Itu juga nanti yang lain. Di sini mungkin antara 210 sampai 219. Jadikan satu kelompok. Di sini antara 1 sampai 20 gitu ya. 1 sampai 20 jadi satu kelompok. Dan seterusnya ya. Nah, masing-masing kelompok ini kita sebut sebagai bin. Ya, satu bin, satu wadah begitu ya. Nah, jadi kalau di sini gambarnya misalnya gambar ya, misalnya gambar ini. Gambar yang besok contoh. Ya. Ini namanya Lena Soledad. Ya. Oke. Ya. Lena ini selalu ada di dalam buku image processing. Ya. Ceritanya dulu bintang film seperti Playboy itu ya. Tapi nggak usah diceritakan itu. Nah, bagaimana bentuk histogramnya? Seperti ini ya. Ini gambarnya Lena yang sebelah kanan, yang black and white saja. Ya. Ini menggambarkan Lena. Kalau nanti dibandingkan dengan gambar saya, pasti akan berbeda. Ya. Ini intensity histogram, jadi tingkat keabu-abuannya ya. Oke. Ya, ini gambar legendaris sampai di ICIP tahun 2015 kalau nggak salah. Ada conference yang menghadirkan orang ini, yang ini sudah tua orang ini. Ya. Saat ini sudah tua. Karena ini difoto waktu muda pada saat terkenal untuk membuat buku teks tentang image processing. Oke, ya, jadi itu cerita tentang histogram. Ini hanya salah satu dari salah satu dari teknik untuk mengubah image menjadi vektor, yang mana vektor itu nanti dapat membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, oke. Kita selesai untuk jadi yang lebih lembut tadi seperti yang Anda lihat di histogramnya Lena ya, nanti bisa seperti itu. Ya. Ini 0, ini 25. Oke, saya kira itu. Jadi kita sudah punya sudah bisa membuat satu buah vektor untuk setiap data image. Nah, setiap data image, kalau katakanlah kita membagi menjadi dua golongan data atau dua bin saja seperti ini, tapi pada prakteknya gambar biasanya bisa menjadi 20, 30, 40 kelompok data ya, untuk mengumpulkan kode warna yang hampir sama dan menghitung jumlahnya berapa, sehingga realnya nanti akan
histogramnya tidak akan menjadi sesederhana ini, ya, tetapi akan menjadi seperti yang tadi saya tampilkan di sini, ya, di contoh ini. Contoh ini ya, akan menjadi seperti ini. Jadi ini nanti akan cukup banyak angkanya, bisa 10, bisa 20, tergantung dari 0 sampai 255 itu mau dibagi menjadi berapa bin. Itu kalau image kita keabu-abuannya 0 sampai 255. Bagaimana kalau kita image-nya warna? Image warna itu setiap image nanti akan dibagi menjadi 3 paling tidak 3 buah warna, yaitu red, green, dan blue. Maka masing-masing akan memiliki seperti ini. Kalau mau dikelola sendiri-sendiri, tapi kalau mau dikelola bareng-bareng, biasanya di average dulu, di rata-rata dulu, maka jadilah satu angka, ya, yang mewakili brightness atau kecerahan, ya. Oke. Jadi itu salah satu teknik. Masih ada teknik lain nggak? Oh, banyak. Ada cukup banyak, ya. Misalnya kalau kita lihat gambarnya Lena ini, kita lihat dia akan lebih banyak miring ke sini, ya, miring ke arah kiri, ke kanan atas itu, lebih banyak miring ke kanan atas daripada yang ke kiri bawah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan menghitung berapa yang miring kiri, berapa miring kanan, maka kita akan mendapatkan histogram of gradient. Kalau yang tadi kita buat adalah histogram of color. Ya, juga orang biasa mencari ada berapa persen yang edge, ada berapa persen yang bukan edge, dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak teknik, ya. Prinsipnya semuanya sama, bahwa kita masukannya adalah image yang seperti ini, ya, masukannya adalah image yang seperti ini. Ini cukup besar, kemudian targetnya adalah vektor yang terdiri dari beberapa angka yang lebih kecil, tetapi masih tetap bisa mewakili. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk feature extraction bagi image. Terima kasih, selamat.